Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Nursi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan. Tentunya kita sebagai manusia harus berhati-hati dalam pergaulan. Sebagai anak muda, kita harus memilih-milih jalan yang baik dan memilih apa yang merugikan. Kalau yang baik kita laksanakan, kalau yang merugikan kita tinggalkan. Karena zaman sekarang ini adalah zaman yang banyak hal-hal yang menjadi role model buat pemuda-pemuda kita. Kadang pemuda kita ini lebih banyak melihat figur yang dia cintai atau yang dia kagumi itu adalah figur-figur yang sebenarnya tidak membawa kepada dia meningkatkan suatu ibadah kepada Allah, akan tetapi hanya sekedar euforia saja, hanya sekedar dia ini menyenangkan diri sendiri. Kalau itu yang membuat dia senang, diikutin. Itulah fenomena zaman sekarang seperti itu. Anak-anak zaman sekarang, apalagi kalau pemuda tersebut lemah dalam ilmu agamanya, jarang ngaji, jarang ngumpul di majelis taklim. Nah, maka itu yang berbahaya. Sehingga apa? Sehingga banyak di kalangan pemuda-pemuda ini menjadi bebas pergaulannya antara perempuan dengan laki-laki, kumpul bareng. Awalnya memang teman, awalnya memang kumpul-kumpul biasa. Akan tetapi lama-lama terjerumus. Akan tetapi lama-lama dia meluapkan segala hawa nafsunya. Sehingga terjadilah sesuatu hal yang tidak diinginkan. Apalagi sekarang apabila tidak pacaran gitu. Yang disebut anak muda sekarang kan pacaran. Kalau tidak pacaran katanya tidak keren gitu. Padahal pacaran itu kan yang memicu hadirnya syahwat. Sehingga dengan pacaran tentunya pasti banyak kontak fisik dengan antara perempuan dan laki-laki. Nah, itu lama-kelamaan tentunya pasti akan terjadi sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang menimbulkan perzinahan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 32, Allah mengingatkan kepada kita, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jadi kata Allah, janganlah engkau taqrabuz zina, mendekati zina. Innahu kana fahisyah, karena zina itu sesungguhnya adalah perbuatan yang jelek. Wa sa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Jadi kata taqrabuz zina, mendekatinya itu saja tidak boleh. Berarti kan kalau mendekati itu adalah hal-hal yang memicu seseorang berbuat zina. Kalau pengertian zina itu kan memasukkan sesuatu kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, itu pengertian zina. Walaupun memang ada beberapa pendapat bahwasanya ada zina mata, ada zina tangan, zina pikiran, zina hati ya. Tapi secara lumrahnya zina itu adalah ya bersetubuh sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi bukan mahram. Maka itu sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat zina adalah terkena dosa besar, haram hukumnya. Maka di dalam Islam itu zina itu terbagi menjadi dua. Yang pertama zina ghairu muhsan, dan yang kedua adalah zina muhsan. Zina ghairu muhsan adalah zina yang kedua-duanya belum menikah, dia berbuat zina. Nah, itu di dalam Islam hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Berat zina itu sebenarnya di dalam Islam itu hukumannya sangat berat sekali. Kenapa harus dihukum 100 kali? Kalau seseorang berbuat zina tidak langsung dihukum di dunia, nanti dihukum di akhiratnya itu sangat-sangat berat. Maka dihukum di dunia agar dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua zina muhsan. Zina muhsan ini adalah zinanya seseorang yang sudah menikah tetapi dia berbuat zina terhadap orang lain. Nah, ini sangat berat hukumannya, yaitu adalah di dalam Islam dihukum dipendam di dalam tanah, hanya kepalanya saja yang dimunculkan lalu dilempari dengan kerikil-kerikil batu sampai mati, sampai meninggal dunia. Nah, di dalam Islam berat sekali zina itu. Tetapi memang di Indonesia itu tidak diperlakukan hukum itu. Akan tetapi walaupun tidak diperlakukan hukum zina di dalam Islam di Indonesia, tetapi kita harus menyadari bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat buruk, jalan yang buruk menurut Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang yang berzina ini kalau dia tidak bertaubat, maka dia akan sengsara hidupnya di dunia dan di akhirat. Bahkan kalau ada orang yang berzina di suatu desa, satu orang yang berzina, maka satu kampung itu akan terkena ketidakberkahannya. Itu yang sangat merugikan masyarakat. Makanya ada istilah sampah masyarakat, ya kan? Istilahnya seperti itu. Walaupun di dalam Islam ya, walaupun dia berzina, tetap kita tidak boleh mencemooh, tidak boleh menghina orang yang sudah berzina, apalagi kalau dia sudah taubat. Nah, itu sampai segitunya kejahatan-kejahatan orang yang berzina itu akan tidak memberkahi sekelilingnya. Kalau ada di kampung seseorang itu ada yang berzina sampai hamil di luar nikah, maka satu kampung itu tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sesuatu hal yang sangat merugikan. Merugikan untuk dirinya orang yang berzina, juga merugikan orang-orang di sekitarnya. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi saking buruknya zina, saking kejinya zina, sampai sebegitunya ulama-ulama kita mengatakan bahwa orang yang berzina itu seperti hewan, lebih buruk daripada hewan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi Maha penerima taubat, mengampuni apabila ada orang yang berzina lalu dia bertaubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu. Ruginya orang yang berzina itu yang pertama bagi perempuan. Kalau perempuan dia sudah berzina, maka harga dirinya akan hancur. Kalau dia memang merasa dirinya adalah sudah berzina. Tapi kalau orang yang tertutup oleh karena saking banyaknya dia berbuat dosa, dia tertutup oleh taubat, maka berzina itu menurutnya adalah hal yang biasa. Tetapi sesungguhnya adalah hakikatnya dia telah hancur kehidupannya. Kalau dia tidak mau bertaubat, telah hancur kehidupannya, masa depannya, gitu. Menjadi orang yang keji, menjadi orang yang mungkar. Begitupun laki-laki sama. Kalau dia berzina berarti dia menjadi orang atau laki-laki yang buruk, menjadi laki-laki yang keji perilakunya. Dan kerugian orang yang berzina itu ketika si perempuan itu hamil, maka anak itu ya jangan kita menganggap anak itu anak haram, jangan. Tetap itu anak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi anak tersebut tidak memiliki wali. Ketika dia nikah nanti dia repot, walinya tidak ada. Dia harus memakai wali hakim. Karena apa? Karena ayahnya ini adalah ayah di luar nikah. Jadi kalau syaratnya anak itu memiliki istilahnya itu adalah binnya atau bintinya, itu kalau orang tuanya hasil dari bukan pernikahan, maka dia bukan termasuk keturunan yang sah. Ketika dia nikah, dia tidak boleh perempuan itu memakai wali ayahnya yang bukan sah, tapi dia memakai wali hakim. Itulah yang repotnya di situ ketika orang berbuat perzinahan. Maka kita jangan sampai berbuat hal itu. Nah, cara kita meninggalkan itu adalah meninggalkan yang mendekati zinanya itu. Pertama, kalau bisa kita jangan sampai melihat hal-hal yang memicu syahwat, seperti kita menonton video-video yang tidak senonoh atau melihat gambar-gambar yang tidak senonoh gitu, gambar-gambar perempuan, gambar-gambar atau video-video hal-hal yang tidak baik. Jangan sering-sering itu kita melihat itu, karena nanti akan menimbulkan syahwat dan menimbulkan keinginan untuk melakukan itu. Lalu jangan sering-sering kumpul dengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Jangan sering-sering kumpul boleh, tapi jangan sering-sering. Jangan sering-sering. Lalu jangan berdua-duaan, karena kalau orang berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, ketiganya ini akan dihasut oleh setan. Nah, itulah yang akan memicu sebuah perzinahan. Maka sebagai pemuda yang baik, sebagai pemuda yang muslimah, maka jagalah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama, kalau kita berzina itu hukumannya sangat berat, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat kalau kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari teman-teman semua yang masih pacaran, mending
putusin dulu aja deh. Mending putusin, kita fokus karir, kita fokus belajar, kita fokus mengaji, kita fokus sholat, kita fokus ibadah agar Allah menjauhi dari segala perbuatan-perbuatan yang memicu perzina. Kalau kita sudah mantap, sudah memiliki kesuksesan, sudah bekerja, sudah memantapkan diri untuk menikah, maka langsung menikahlah agar kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang memicu perzinahan. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.